ditaklukkan. Intinya harus bisa. Kenapa? Karena kalau tidak memakai tajwid bacaan Al-Quran, maka berdosa. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, ya, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'an athim. Ya, jadi mengambil atau memakai tajwid ini adalah lazimun, keharusan, wajib. Man lam yujawidil Qur'an athim. Barang siapa yang tidak memakai tajwid ketika baca Quran, athimun, berdosa. Mana bukti berdosanya? Contoh, ketika kita melafalkan makhraj, ya, melafalkan huruf tidak sesuai makhrajnya, melafalkan huruf tidak sesuai makhrajnya, maka ini akan mengubah makna. Ya, misal syakara, ini pakai shin dengan sakara. Ya. Kalau sakara itu artinya mabuk. Kalau syakara artinya bersyukur. Maka kalau baca misalkan la in syakartum dengan la in sakartum, ini berbeda jauh, ya, berbeda jauh banget mananya. Kalau la in syakartum pakai shin itu mananya bersyukur. Ya, jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidanakum, niscaya akan kami tambah, ya, buat kalian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pakai sin, la in sakartum, ya, artinya jadi mabuk. Jadi mabuk, jauh dari syukur ke mabuk. Begitu pula dengan yang lainnya, sama. Itu hanya salah satu contoh saja. Yang jelas setiap huruf, bahkan i'rab, harokat, itu juga mempengaruhi. Misalkan an'amta dengan an'amtu, ta dengan tu, itu beda. Ka dengan ki, itu maknanya beda, ya. Domirnya beda. Jadi tidak ada toleransi dalam hal ini, ya, wajib harus bisa. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Tasakur ini, ya, mengadakan program tahsinul Quran, ya, dengan kompetensi dasar, ya, dan sanad yang nyambung, ya, dari guru-guru kita, ya, sampai ke Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan pembahasan hari ini, yaitu masih menaklukkan huruf hijaiyah yang 28. Kemarin sudah masuk ke huruf ha, ya. Ha. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Nah, sekarang yang berikutnya ha. Nah. Bismillah. Seperti biasa, setiap huruf kita hadirkan dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana makhrajnya? Yang kedua apa? Sifat-sifatnya. Cara ngecek makhraj di sukun caranya, ya. Bisa di sukun. Contoh, nah, kan kho, ya, nah itu terasa, ya, dari sini, dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling atas, itu makhrajnya al-halqu. Al-halqu yaitu tenggorokan bagian atas. Ini semakhraj dengan ghainun, ya. Kho semakhraj dengan ghain. Itu, ya. Jadi dari ujung tenggorokan. Kemudian apa saja sifat-sifatnya yang nempel pada huruf ha tersebut? Yang pertama, kita cek dari tebal tipisnya.
dengan cara bisa di fathah ya. Contoh kho, kho, kho. Nah, berarti suaranya tebal ya. Karena terasa ngangkat pangkal lidahnya ke langit jadi kho, kho. Nah, berarti sifat yang pertama adalah dibaca tebal atau isti'la. Yang pertama. Kemudian kita cek dari angin. Nah, caranya disukun. Disukun sambil dirasakan apakah ada angin atau tidak. Kita coba. Ya. Terasa ada angin banyak ya. Nah, berarti sifat yang kedua yaitu berjalannya udara atau nafas. Nah, istilahnya adalah hamas ya. Hamas. Kemudian yang ketiga, kita cek dari suaranya. Nah, bagaimana cara ngecek suara? Yaitu di tasdid. Di tasdid. Kalau suaranya ngalir, berarti ini namanya rokhawah. Tapi kalau suaranya hilang, ya, tertahan gitu, berarti syiddah. Atau suaranya ngalir setengah, ya. Jadi tengah-tengah antara ngalir atau tidak. Jadi setengah-setengah. Itu namanya tawasud. Jadi ngalirnya setengah saja. Kita coba ya di tasdid. Kho. Ya, terasa ya ngalir. Kho. Khi. Khu. Nah, ngalir. Yakhruju. 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 Nah, berarti sifatnya apa? Rokhawah. Ya, isti'la, hamas, rokhawah. Baru 3. Jadi kho harus dialirkan suaranya. Berarti suaranya ngalir, anginnya pun ngalir. Kemudian suaranya ngalirnya jangan kotor. Jangan ngorok seperti orang tidur, ya. Nah ini salah. Salah. Tapi halus. Ya. Dialirkannya itu halus. Gitu. Kho. Yakhruju. Jangan yakh. Nah ini kelebihan. Ya, kotor bahasanya. Bagaimana triknya? Yaitu tenggorokannya dilenturkan, lentur. Kemudian dibuang, ditarik ke ujung ke sini, keluar ke mulut. Kemudian dibuka rongganya, ya. Rongganya dibuka, jangan ditutup. Nanti kalau ditutup ketekan ke bawah jadi kayak kecekik, jadi gitu suaranya. Ya, sekali lagi nih. Jadi buka di rongganya ini dibuka. Jadi sifat yang keempat ada infitah berarti ya. Dibuka. Bukan dirapatkan begini si kerongkongan itu ya, tapi dibuka. Bukan itu salah. Jadi halus ya. Kho-nya tuh halus. Nah, itu suaranya. Jadi kalau ditasydid begini suaranya. Khi. Khu. Gitu ya. Baik. Tadi yang keempat apa? Infitah. Kemudian yang kelima, ismat. Ya, lidahnya pergerakannya berat. Ya. Kalau yang itu kan farra min lubin. Farra min lubin, mim nun lam ba. Farra min lubin. Nah, ini enggak masuk, berarti ismat masuk. Ya. Baik, ada 5 sifat yang nempel di huruf kha. Ada isti'la, hamas, kemudian rokhawah, infitah, dan ismat. Nah ini 5 ini wajib nempel. Jadi makhrajnya sudah ketemu, maka sifat-sifatnya pun harus ditempelkan. Karena ini haknya huruf kha. Kalau kita tidak memenuhinya maka berdosa. Nah, ini ada ancaman, maka berdosa. Baik. Sekarang sebelum praktek kita harus tahu kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi
ya di kalangan masyarakat, terutama yang merasa sudah lancar bacanya tapi ternyata salah dari sisi keilmuannya. Jadi hanya baca biasa aja gitu. Yang pertama, suka dibaca ke bibir, ya, alias maju. Rata-rata ya bacanya begini, ho, maju, ho, holidina, nah, ya, salah, ho. Ya. Di mana salahnya? Makhrajnya pindah, ya, dari ujung tenggorokan pindah ke depan ke bibir, jadi ho, ho, nah, salah, otomatis salah. Kemudian kesalahan yang kedua tadi, ngoroknya keras, ya, ngoroknya terlalu gitu, khi khu bakh, nah ini salah, terlalu nekan ke bawah, kemudian kasar atau keras, ya, kotor lah bahasanya, jadi kotor ininya, ngerehnya itu atau ngoroknya itu. Kemudian yang ketiga kesalahannya itu kadang kita temukan adalah tidak dialirkan suaranya. Jadi begini, kho, khi, khu, bah, bah, ya, akan ngalir, harusnya bah, bah, gitu ya. Baik, kita coba praktek. Kho, khi, khu, bah, dialirkan, ho-nya dibuka, jangan dimonyongkan, ya, bukan ho, ya, ho, dibuka, kho, khi, khu, bah, khu, khan. Nah, kecuali dhamma, karena memang di kaidahnya kalau dhamma itu dibacanya maju, ya, tidak akan sempurna dhamma kalau bibirnya tidak maju. Jadi harus membentuk suara unyu. Hu, kho, khi, tarik, ketika kasroh rahang bawah ditarik ke bawah, khi, bukan ke pinggir tapi ke bawah. Kho, khi, khu, bah, khu, khan, idhar, jelas ke n, ya, ke n suaranya. Khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha, gitu. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Sekali lagi dicoba. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Nah, itu silakan diulang-ulang. Untuk latihannya seperti itu, sambil dirasakan. Jadi ngalirnya suara, ngalirnya angin, tebalnya lidahnya diangkat, itu harus terasa. Sambil dinikmati. Nih, kho tebal, jangan kho tapi kho angkat. Kho, khi, khu, bah, tuh diangkat, bukan bah, ya, bukan begitu, tapi diangkat. Bah, bah, khu, tuh tebalin, bukan khu tipis tapi tebal, angkat, khu, angkat ininya pangkalnya, khu, khon, jangan monyong, jangan khu, khon, salah. Jadi dibuka, mundur, ya, mundur, terus muka, khu, khon, tuh, khon, khani, khokhna, minal muh, balik, maju, munya monyong, mu, kemudian cepat balik ke makhraj aslinya, ke kha berarti, mukhni, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Coba khi, kha nya.
ini. Hmm. Lagi. Dibuka ya, pokoknya bukan itbaq tapi infitah. Ho, setengah buka. Ho. Kayak ha, tapi bentuknya ho. Ho. Iya gitu. Coba. Nah, jelas intinya idarnya. Hu han en. Hu han. Ya. Makhi. Iya. Coba sekali lagi ya. Ya. Menentukan lulus atau tidak. Silakan. Ya. Ya. Di ini aja tinggal di apa? Suara ngereknya ya. Kadang dapat, kadang ketekan. Jadi belum istiqomah lah bahasanya. Belum stabil. Jadi kalau nilainya berarti dapatnya LS nih. Lulus bersyarat. Kesalahannya bukan kesalahan, kekurangannya 1 poin. Yaitu tadi di ngerehnya bukan terlalu kadang pas, kadang ke bawah jadi ketekan gitu. Nah, ke situ tadi. Nah, latihannya adalah ditarik ke ujung tenggorokan sini. Kho khi hu bah. Ya. Seperti itu. Coba baca cepat. Kho khi hu bah hu khan khaniha minal mukhni makhi khan khaniha. Terus. Lagi. Iya, Masya Allah ya, udah pintar. Tinggal itu aja dikit serbuknya. Iya. Sehari latihan bisa kayaknya. Ya, baik. Ya. Kita lanjutkan atau ada yang coba nggak? Ada yang ikut? Belum ada. Kita lanjutkan. Tambahkan lagi huruf yang kedua atau yang berikutnya. Setelah kho, ya, ha, kho. Ya, kemarin jim, ha, kho. Kemudian dal ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal. Kita lanjutkan dal. Dal ini ringan sekali karena termasuk golongan sifat-sifat istifal dal itu. Ya. Baik, ya sahabat tasakur. Ya, kita lanjutkan lagi ke huruf berikutnya yaitu dalun. Ya, huruf dal. Sama pertanyaannya, dari mana makhrajnya, apa saja sifatnya? Kalau mau tambahkan dan bagaimana pelafalannya. Kalau mau tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, ya minimal 2 lah pertanyaannya. Dari mana keluar huruf dal itu dan apa saja sifatnya? Kita jawab ya. Dari mana keluarnya? Nah, kita sukunkan. Ad, dadi, du, bad. Nah, terasa banget itu keluar dari ujung lidah, ditempelkan ke gusi-gusi gigi seri yang atas. Gusi-gusi itu bahasanya pangkal. Nah, gigi seri itu gigi yang ini, yang depan yang 2 nih gede, ya. Gigi seri atas, seri bawah. Nah, ini seri yang atas. Gusinya berarti pertemuan antara gigi dengan kulit daging yang langit-langit yang dari atas. Ini ceritanya gigi ya. Nah, di sininya nih. Ini ujung lidah nempel ke sini. Ad. Nah, sini ya, nempel. Sekali lagi, ini ceritanya ya, bayangkan ini gigi seri. Gigi seri yang atas. Kemudian keluar ujung lidah ini nempel ke sini.
ad. Ya, ya sudah. Ad. Ini semakhraj dengan ta dan to. Ya, jadi 3 hurufnya ada yang keluar yang sama di sini. Jadi dal, ta, to itu sama keluarnya dari ujung lidah nempel ke gusi-gusi gigi seri atas. Gusi-gusi alias pangkal. Alias apa? Pangkal gigi seri. Coba dirasakan. Tiganya disukun. Ad, at, alto. At pakai ta. At, to, alto. Dal, ad. Nah, sama ya. Baik, insya Allah sudah paham ya. Jadi keluarnya jangan salah lagi. Dal keluar dari ujung lidah, ditempelkan ke gusi-gusi gigi seri yang atas. Selain itu salah. Jadi tidak ada pendapat kedua, nggak ada. Ya. Ini satu keilmuan. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Sama. Jadi kalau baca selain dari sana salah. Misalkan ditarik ke depan, da, ini salah. Atau terlalu ke belakang, da, ada, salah. Tapi harus digusi-gusi aja. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa saja sifat-sifat yang nempel di dal? Ya, kita cek dari tebal tipisnya. Ya. Coba di fathah, da, ringan ya, da. Kemudian ininya jatuh, si lidahnya ke bawah, da, tidak de. Berarti sifatnya istifal. Istifal itu tipis karena si pangkal ya, pangkal lidah itu tidak naik ke langit, melainkan diturunkan, kayak gelar karpet. Da, di tipis, berarti istifal yang pertama. Sifat yang kedua kita cek dari apa tadi, anginnya ya, dengan cara disukun. Ad, kita cek ya pakai tangan gini biar terasa ada angin atau tidak. Ad, tidak ada yang bersih. Ad, berarti ini yang kedua jahar sifatnya. Jahar, tertahannya nafas ya, tidak ada angin. Lanjut yang ketiga dari suara. Bagaimana ngecek suara? Di tasdid ya. Di tasdid. Tekan, tahan. Ad, da, ad, di, ad, tu, hilang ya. Berarti apa sifatnya? Syiddah. Iya. Beda dengan dal yang ada titiknya tuh. Coba kita tasdid. Alla, itu yang dal yang ada titiknya. Alli, itu namanya zal. Zalun, kalau yang ini dalun, beda. yang tidak ada titiknya. Beda ya, tuh. Yang dal ad menghilang tuh. Ada, di, du. Beda dengan zal. Ada suara manjang. Allu. Nah, itu apa? Rokhawah. Lawannya syiddah. Dal masuk ke syiddah. Baik, udah 3 ya. Istifal, jahar, dan syiddah. Tambahkan lagi dari rongganya. Rongganya infitah. Kita cek di fathah, muka atau nutup. Bisa nggak sambil nutup? Susah. Harus muka. Da, muka ya sesedang mungkin. Setengah lah, sedang bahasanya.
Da tidak terlalu da, enggak juga ya. Setengah saja. Sedang-sedang saja. Da di du bad. Da ringan. Da da. Nah. Kemudian lidahnya sekarang. Ini masuk ke ismat. Kelompok ke ismat, kelompok yang berat. Da di du bad. Nah, kemudian yang keenam, ini ada sifat aridah di sini. Sifat yang tidak punya lawan, nempel satu, yaitu qalqalah. Ketika dalam keadaan sukun. Dalam keadaan mati. Ya, contoh ada. Nah, itu. Cara memantulkan qalqalah, kan qalqalah itu ada beberapa macam. Ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah kabir, dan qalqalah akbar. Ada 4. Ya, qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah kabir, dan akbar. Apa yang membedakan sugro dengan kubro? Yang membedakan qalqalah kubro dan sugro dengan kubro adalah dari sukun. Sukun itu ada 2 macam. Ada sukun asliyah, ada sukun aridah atau sukun waqaf bahasa lainnya. Ya, ada sukun asliyah dan sukun waqaf. Kalau sukun asliyah nempel pada huruf qalqalah, maka ini jadi qalqalah sugro. Jadi matinya itu mati asli. Sudah mati duluan. Kalau sukun waqaf itu awalnya hidup. Karena waqaf dia jadi sukun. Contoh ahadun, dun kan hidup. Ketika dibaca waqaf dia jadi sukun kan, jadi ahad. Nah, jadi mati kan dalnya. Itu namanya sukun waqaf. Jadi sukun ada 2, ada sukun asli, ada sukun waqaf. Nah, jika huruf qalqalah tersebut sukunnya sukun asli, maka jatuhlah hukum bacanya qalqalah sughra. Namun jika terjadinya adalah sukunnya sukun waqaf, maka terjadilah hukum bacaan qalqalah kubra. Contoh qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, kalau yang sugro lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ringan. Lam yalid kecil pantulannya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu lam itu kan huruf yang mensukunkan. Huruf yang mensukunkan ya kalimat berikutnya. Lam yalid wa lam yalid. Lam yalid. Nah, itu kalimat keduanya pasti sukun. Walam yulad. Nah, sama. Itu namanya sukun asli. Nah, jatuhlah hukum bacaan di sana qalqalah sugro. Salah ketika jawabannya apa yang membedakan qalqalah sugro dan kubro? Yaitu dari kalimat. Kalau sugro di tengah kalimat, kalau kubro di akhir kalimat atau di akhir ayat. Begitulah jawaban-jawaban yang mereka jawab. Ini bisa dipatahkan dengan contoh tadi surah Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Di situ walam yulad itu kan di akhir ayat. Di akhir ayat. Akan tetapi sukunnya sukun asli, maka itu bukan qalqalah kubro tapi sugro. Kenapa? Karena itu sukunnya sukun asli. Sekali lagi, yang membedakan bukan dari posisi kalimat, melainkan dari sukun. Paham teman ya, insyaallah. Jadi kalau sukunnya sukun asli, maka akan jatuh hukumnya qalqalah sugro. Kalau sukunnya sukun karena waqaf, maka akan terjadi bacaan qalqalah kubro. Kemudian yang ketiga, ada qalqalah kabir, yaitu lebih besar daripada kubro. Apa cirinya? Cirinya sebelum huruf qalqalah itu ada harokat mad. Di mana madnya ini yang alif, ya. Yang alif. Contoh
liulil albab. Nah, ba itu mad tabi'i. Ada alif. Ya, sebelumnya mati oleh fathah. Mad tabi'i kan? Kemudian jadi mad arid li sukun dan ada qalqalahnya. Maka itulah disebut qalqalah kabir. Di mana sebelum huruf qalqalah ada alif ya yang menyertai mad atau alif sebagai mad. Jadi madnya yang diakibatkan oleh alif mati oleh fathah. Kan mad ada 3, ada alif oleh mati oleh fathah, ia mati oleh kasrah, wawu mati oleh dhammah. Ini yang alif. Yang terakhir yang keempat ada qalqalah akbar. Nah, ini qalqalah yang lebih besar lagi. Yaitu di mana ada huruf qalqalah yang bertasdid. Jadi qalqalahnya bertasdid. Contoh tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini ada tasdid. Ditekan dulu baru dipantulkan. Wa tab. Wa tab. Gitu ya. Ini keilmuannya nih. Ya, jarang yang sampai ke sana memperdalamnya. Belum selesai, kita tambahkan lagi cara memantulkan sekarang. Cara memantulkan itu ada dua cara yang masyhur ya dan yang dipakai oleh para qori ya, para qiraah. Yang pertama ini jalur yang paling gampang, yaitu dipantulkannya mendekati fathah seluruhnya. Jadi mantulnya itu ke fathah, mendekati tadi, bukan fathah banget tapi mendekati, atau bahasa lainnya condong. Ab, bukan ab tapi aba. Aba, ada, aja, alqa, alqa. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qa kan fathah. Jadi enggak palaq, enggak qul a'udzu birabbil falaq, enggak, tapi falaq. Falaq, gitu kan? Bukan falaq. Sama semisal dal qul huwallahu ahad. Bukan ahad, tapi ahad, ahad. Itu jalan pertama. Kemudian jalan yang kedua atau cara yang kedua adalah mengikuti harokat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya fathah, pantulkan ke fathah. Kalau sebelumnya kasroh, pantulkan ke kasroh. Dan kalau sebelumnya dhammah, pantulkan ke dhammah. Contoh, la uqsimu bihadal balad. Uqu karena u-nya dhammah kan. Berarti mantulnya ke dhammah. La uqsimu bihadal, dal itu fathah. Balad itu la-nya fathah, berarti la uqsimu bihadal balad. Gitu. Atau di al-Ikhlas lam yalidi. Nah, yalidi karena li-nya kasroh. Paham? Jadi li-nya kasroh, ikutin antul ke kasroh. Lam yalidi wa lam yulad. Yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya. Silakan ambil mana yang termudah. Kalau boleh saya sarankan, ambil yang nomor pertama, yaitu dipukul rata seluruhnya, didekatkan qoribu ilal fathi, dekatkan ke fathah, dicondongkan ke fathah seluruhnya ya. Jadi nggak bingung. Tapi kalau mau baca yang kedua pun jangan disalahkan, karena itu sama-sama ada periwayatnya. Baik. Kita masuk ke latihan sekarang ya. Ini lumayan ya, dalam nih di qalqalah. Sudah semuanya disampaikan. Tinggal praktek dari mulai cara mantulnya, kemudian jenis-jenis pantulan. Qalqalahnya ada qalqalah sugro, kubro, akbar, kemudian kabir, sudah semua. Kemudian cara mantul ada yang ke fathah, ke mengikuti harokat sebelumnya. Jadi ada juga yang ke e. Nah, ini wallahu alam ya, Anda belum mendapatkan langsung ya. Belum mendapatkan langsung yang pantulannya ke e. Ya, seperti
abe gitu. Ade. Berarti kalau kop ake. Kalau to ate gitu ya. Gitu. Nah, silakan. Ya, boleh sama-sama mencari referensi, mencari dalil atau sumber yang qalqalah ke e. Kalau ada, boleh di-sharing ya ke kami buat menambah pengetahuan. Ya, jadi yang ke e itu kami belum dapatkan secara langsung, baru sekilas-sekilas mendengar ya, katanya ada sebagian syekh yang membaca itu, kalau nggak salah Syekh Aiman apa itu, yang ke e itu. Cuman anak belum belajar langsung juga belum ya, baca langsung pun belum kitabnya. Adanya di kitab apa, di Tuhfah, di Jazariyah sudah dibaca, itu tidak ada. Di Jamil Khairat pun tidak ada ya. Mungkin di kitab lain barangkali ada kitab lain ya, boleh di sharing-sharing kalau saudara sekalian menemukan ya referensi sumber qalqalah yang mantunya ke e. Baik, kita lanjutkan ke praktek. Jadi sifat yang ideal adalah istifal, apalagi jahar, syiddah, infitah, kemudian ismat dan qalqalah. Ya, lanjut. Dadi dubada. Dudan ditempel, dudan ikhfanya nempel di pangkal apa, gigi seri. Dudan dani dadana minal mudani madidan danida. Coba. Nah itu ngambang, nempel dan nempel. Dan tidak lagi. Nah, ini ringan ya, gampang. Coba lari. Dadi du bada du dang dani dadana minal mudani madi dang dani dada di du bada du dang dani dadana minal mudani madi dang dani da. Masya Allah ya, lulus. Alhamdulillah lulus. Tadi mah apa? LS ya, kurang dikit tadi. Masya Allah. Baik, anak kira sudah cukup nih 2 huruf dulu, takut kebanyakan ya. 2 huruf hampir sejam. Hampir sejam ya. Kalau zamannya banyak kurang malah ya, paling dapat 1 huruf kalau zamannya banyak, karena dicek satu-satu. Insya Allah teman-teman yang menyimak ya, kalau mau langsung talaki bisa, silahkan, bisa via live ataupun mungkin via WhatsApp ya, nanti hubungi ke admin di Tasakur ya, official, insya Allah. Cukup ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.